Video yang lo tonton ini dipersembahkan oleh 1%, sekolah kehidupan terbesar di Indonesia. 1% memiliki berbagai layanan yang sudah membantu ribuan orang mencapai hidup seutuhnya. Buat informasi lebih lanjut, lo bisa cek link yang tercantum pada description box. Akhir kata, selamat menonton. Lo lagi scrolling di Instagram, di Twitter, atau media lainnya. Terus lo ngeliat tuh foto-foto temen lo atau artis dan jadi kepikiran gitu. Kok orang-orang bisa cakep bener ya? Ya oke aja sebenarnya kalau cuman sekali dua kali lo pikirin. Terus udah gitu. Tapi kalau hampir tiap hari lo mikirin itu sampai lo ngerasa kok gue nggak secakep orang-orang ini sih? Kok gue jelek dibandingin sama mereka? Itu akan bikin lo akhirnya jadi nggak percaya diri. Tiap pagi lo bangun dan ngeliat cermin sambil berharap orang yang ada di cermin itu bukan lo. Beres dari cermin lo siap-siap mau ketemu temen, rapat kerja, atau datang ke agenda lainnya, tapi lo kepikiran terus, duh, orang-orang sadar nggak ya gue ini lagi ada jerawat baru? Atau mungkin penampilan gue ini gimana sih, jelek nggak ya? Pemikiran-pemikiran kayak gini bisa banget ngehambat lo maksimalin berbagai kesempatan yang ada. Lo jadi nggak berani ketemu temen, apalagi ketemu gebetan bahkan. Atau bahkan lo jadi nggak pede buat urusan-urusan pekerjaan yang udah seharusnya lo lakuin. Dan buat lo yang pernah ngerasain ini, atau punya teman yang kayak gini, lo berada di video yang tepat banget. Di sini, hari ini kita akan bahas gimana caranya lo bisa mengatasi rasa nggak percaya diri gara-gara penampilan. Sebelumnya, mari kita bahas dulu deh, gimana kepercayaan diri selama ini diteliti. Dalam psikologi, kepercayaan diri itu berkaitan banget sama self-esteem, alias keberhargaan diri yang singkatnya adalah evaluasi secara menyeluruh, alias seluruh hal tentang diri kita. Ini akan sangat-sangat berkaitan dengan seberapa suka dan seberharga apa lo di mata diri lo sendiri. Orang yang self-esteemnya baik bakalan lebih berani buat nyobain hal-hal baru, yakin juga sama kemampuan dan masa depannya. Mereka juga lebih puas gitu sama kehidupan yang mereka jalanin. Dan sebaliknya, self-esteem yang rendah itu sering kali berkaitan dengan masalah psikologis. Dan ini juga kenapa penting banget buat lo untuk punya self-esteem yang baik. Biar lo nggak ragu gitu buat ngambil kesempatan di dalam hidup lo dan memulai hubungan-hubungan baru. Ketika lo nggak merasa diri lo berharga, akan sangat mungkin buat lo jadi jahat sama diri sendiri. Dengan mikir ya, mana mau mereka temenan sama gue, penampilan gue kayak gini men. Atau ya buat apa sih gue nyoba, udah pasti gagal lah. Sama aja kan sebenarnya. Padahal penyesalan karena gagal itu nggak semenyakitkan nggak nyoba buat dapetin apa yang lo mau. Terus kenapa kita ngomongin penampilan fisik, Fik? Terus kenapa jadi tiba-tiba ke kepercayaan diri? Nah, meskipun orang-orang itu selalu bilang don't judge a book by its cover, tetap aja ada penelitian di psikologi yang dari dulu sampai sekarang bahkan selalu menunjukkan bahwa semakin seseorang ngerasa penampilan fisiknya baik, akan semakin baik juga self-esteem-nya. Kok bisa? Nah, mungkin lo dulu pernah denger candaan keadilan sosial bagi mereka yang good looking. Nah, menurut gue ada sedikit kebenaran dari candaan ini. Kenapa nih? Well, penelitian menunjukkan bahwa orang-orang itu mengasosiasikan penampilan yang baik dengan sifat diri yang baik. Tentu aja ya nggak benar atau nggak sepenuhnya benar, tapi dari kecil kita dididik kayak gitu. Makanya kalau misalnya di film-film, orang baik itu selalu yang cakep, dan yang jahat kadang-kadang nggak secakep itu. Ya lihat aja film-film Disney Princess kayak gimana. Di dunia kerja, ternyata hasil penelitiannya pun masih agak sama. Interviewer bakalan ngasih skor yang lebih tinggi semakin dia menganggap bahwa orang yang mereka interview itu penampilannya makin menarik. Siapa coba yang jadi kalau misalnya dibilang yang nggak mau jadi cakep? Nah, dari tadi ngomongin penampilan yang menarik alias cantik kalau perempuan dan ganteng kalau laki-laki, emang penampilan yang menarik itu menurut sains gimana sih sebenarnya? Nah, kalau menurut para ahli sendiri sebenarnya masih berdebat. Kayak lo dan teman-teman lo berdebat cakepan Raisya atau Isyana gitu, atau lebih cakep Jungkook atau Harry Styles. Ilmuwan-ilmuwan di psikologi evolusi itu percaya bahwa ketertarikan fisik itu berkaitan dengan kualitas biologis, kayak kesehatan. Kenapa ya? Karena basically itu akan menentukan kesehatan keturunannya nanti. Di ilmu sosial tapi, pengaruh-pengaruh eksternal kayak media dan industri itu lebih ditekankan.
Jadi apa yang televisi bilang cantik, itulah yang masyarakat anggap cantik. Kita juga bisa ngelihat ke model-model fashion gitu buat menentukan siapa yang lebih ganteng, siapa yang lebih cantik. Kalau misalnya kata ilmu sosial kayak gitu. Makanya kalau misalnya dulu yang dianggap cakep itu adalah orang-orang yang kayak bule gitu. Karena dulu kita ke-expose sama hal-hal yang kayak begitu. Ya kalau misalnya lo mungkin masih ingat kayak Roger Danuarta, itu kan kayak ikonnya cowok ganteng Indonesia dulu kayak gitu ya. Tapi sekarang nggak lagi. Ya kenapa? Karena yang udah ada di TV, yang udah ada di media, sekarang makin beragam. Selebriti kulit hitam itu udah banyak. K-pop juga makin booming. Dan kita akhirnya menentukan keindahan. Dan akhirnya kita jadi lebih mudah untuk menemukan keindahan di hal-hal tersebut. Nah, jadi buat lo yang nggak pede sama penampilan fisik lo, apa yang sebenarnya lo bisa pelajarin dari itu? Yang pertama dan utama adalah please bener nih, please banget punya target penampilan fisik yang realistis. Kenapa? Karena banyak banget penampilan fisik yang nggak bisa lo ubah. Terutama yang berkaitan sama genetik, tinggi badan, warna kulit. Kalau itu mau gimana lagi lah, ya sudah. Bahkan ya berat badan dan jerawatan itu walau sepenuhnya nggak ditentuin sama genetik, tapi tetap aja itu ada pengaruhnya. Ya bisa aja sih lo ngubah genetik lo kalau misalnya lo punya mesin waktu buat mencegah ibu bapak lo berhubungan. Ya tapi ya udahlah kalau misalnya itu. Dan lagi pula nih ya, lo nggak perlu secakep Chelsea Islan juga gitu loh kalau cuman buat jadi menarik. Karena ada yang namanya matching phenomenon, sebuah tendensi buat orang-orang untuk milih teman dan pasangan yang menurut mereka tingkat keatraktifannya, tingkat kemenarikannya itu tuh setara sama mereka. Ya intinya sih punya teman yang terlalu cakep atau punya pasangan yang terlalu cakep, yang terlalu out of your league, itu juga akan membuat lo insecure pada akhirnya. Jadi ya udahlah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya lo ngerasa jelek, ubah penampilan lo. Emang bisa? Ya bisa. Kalau misalnya mau cepet, tinggal operasi plastik. Tapi nggak harus juga. Mulai aja dari yang realistis, kayak makan dengan gizi seimbang, olahraga yang tidur dengan cukup, mandi yang rajin, jangan lewat gitu. Cuci muka pakai sabun muka, jangan pakai sabun colek. Usahain juga skincarean. Nggak mahal, sumpah. Banyak sheet mask bagus kok, 10 ribuan doang. Dan jangan lupa juga explore fashion. Lo bakalan kaget banget, lo bisa sebenarnya menemukan bahwa lo bisa jauh lebih cakep dengan gaya rambut atau warna baju yang beda dibandingin yang lo punya sekarang. Dan semua itu lo nggak harus keluarin banyak duit. Asal lo pinter aja mix and match dan lihat apa yang sebenarnya benar-benar cocok buat badan lo sekarang. Nah itu yang kedua. Nih yang terakhir dan yang terpenting, lo harus sadar bahwa kualitas diri lo nggak bisa didefinisiin dari penampilan fisik. Masih banyak banget faktor lain, pendidikan, bakat khusus yang akan ngaruh ke self-esteem lo. Atau mungkin lo orangnya alim gitu dan dinilai baik sama orang sekitar. Penting buat lo tahu apa yang penting untuk hidup lo. Biar lo bisa fokus buat ningkatin pencapaian lo dalam hal tersebut aja. Ini beneran, fisik itu penting, tapi nggak sepenting apa yang lo emang jalanin di dalam kehidupan lo. Contoh yang paling sederhana, menurut lo Hotman Paris itu ganteng nggak? Tapi kalau misalnya ditanya Hotman Paris keren nggak? Ya itu pasti orang akan beda banget gitu jawabannya. Dan ya pada akhirnya, meskipun lo udah secakep apapun, kalau misalnya lo nggak pede, ya percuma aja. Sebaliknya, kalau misalnya lo udah pede, yakin deh, orang-orang bakalan ngasih pandangan yang lebih baik sama lo. Mereka juga akan meninggalkan kesan yang positif. Dan lo juga akan meninggalkan kesan yang positif buat mereka. Nah, buat lo yang pengen lebih paham gimana caranya ningkatin kepercayaan diri, lo bisa banget buat ikutan mentoring di 1%. Ikut mentoring, lo akan dibimbing buat nentuin apa yang penting buat hidup lo. Kalau misalnya lo punya masalah spesifik yang pengen diceritain, lo bakalan dibantu juga buat lebih paham sama masalah yang lagi lo hadepin. Dan gimana caranya lo bisa ngatasinnya. Dalam proses mentoring ini lo juga bakalan dapat worksheet yang bisa ngasih lo masukan secara konkret banget. Dan pastinya lo bisa bawa kemana-mana, lo bisa track progress lo pakai itu. Asik banget ya pokoknya. Ya udah sekian aja kalau misalnya kayak gitu dari gue. Semoga setelah ini lo bisa jadi pribadi yang lebih percaya diri dan lebih ganteng. Gue Vicky, see you in the next video. By the way lo gak jelek, lo rawat diri aja yang bener.